Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Keperawatan Dasar Prodi S1 Keperawatan. Kami akan memulai presentasi hasil kami tentang asuhan keperawatan pada klien osteoartritis. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Marlina Arista Wedia dan teman saya Manislika Sagita, Muhammad Daniel Alfaruk, Nur Andini Olivia Trisetiani, Windrajit Riza Amrizal, Yesi Agnes Kartika Sari, dan Yusmina Mustika Ratri. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ASKEP. Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien atau pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Jadi, asuhan keperawatan merupakan proses pada praktik keperawatan ya, teman-teman. Asuhan keperawatan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan substansi ilmiah, yaitu logis, sistematis, dinamis, dan restruktur. Dengan demikian, dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan, kita harus melakukan sesuai SOP ya, teman-teman, agar bisa dipertanggungjawabkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian adalah suatu upaya pengumpulan data secara lengkap, sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual, dapat ditentukan. Tahap ini mencakup 3 kegiatan, yaitu pengumpulan data, menganalisis data, dan penentuan masalah kesehatan serta keperawatan. 2. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia atau status kesehatan atau resiko perubahan pola dari individu atau kelompok, di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah. 3. Rencana keperawatan. Rencana keperawatan terorganisasi sehingga setiap perawat dapat dengan cepat mengidentifikasi tindakan perawat yang diberikan secara asuhan keperawatan yang dirumuskan dengan tepat, memfasilitasi asuhan perawat dari suatu perawat ke perawat lainnya. 4. Implementasi keperawatan merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditentukan pada nursing orders untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. 5. Evaluasi. Perencanaan evaluasi memuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat dengan jalan membandingkan antara proses dengan pedoman atau rencana proses tersebut. Asuhan keperawatan pada klien osteoartritis. Osteoartritis adalah non-inflamasi, kondisi degeneratif persendian, ditandai dengan degenerasi artikular tulang rawan dan pembentukan tulang baru. Seperti yang didefinisikan oleh American College of Rheumatology, adalah sebuah kelompok heterogen dari kondisi yang mengarah untuk tanda dan gejala sendi yang terkait dengan integritas yang rusak dari tulang rawan artikular selain yang terkait perubahan pada tulang di bawah sendi tersebut. Mekanisme perbaikan penyerapan jaringan dan sintesis keluar dari keseimbangan dan menghasilkan pembentukan osteoporosis atau tajid tulang dan kista tulang. Osteoartritis OA. OA adalah penyakit yang paling umum dari artritis dan lainnya penyakit sendi umum. OA adalah penyakit persendian yang mempengaruhi semua dari bantalan beban komponen dari bersama. Kebanyakan orang yang punya penyakit OA lebih tua dari usia 45 tahun dan wanita lebih sering terkenal daripada laki-laki. Klasifikasi osteoartritis dibedakan menjadi 2, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer disebut juga dengan osteoartritis idiopatik, di mana kausanya tidak diketahui dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal pada sendi.
Osteoartritis sekunder adalah osteoartritis yang didasari oleh kelainan endokrin, inflamasi, metabolik, pertumbuhan herediter, jejas, makro dan mikro, serta imobilisasi yang terlalu lama. Selanjutnya adalah etiologi. Penyebab dari osteoartritis hingga saat ini masih belum terungkap, namun beberapa faktor resiko untuk timbulnya osteoartritis antara lain adalah umur, jenis kelamin, suku, genetik, dan kegemukan. Patogenesis. Patogenesis merupakan tulang rawan terdiri dari air, kolagen, dan proteoglikan. Semakin bertambahnya usia seseorang, akan kandungan air dalam tulang rawannya akan semakin berkurang sebagai akibat dari berkurangnya kandungan proteoglikan, sehingga menyebabkan tulang rawan menjadi kurang lentur tanpa adanya efek proteksi dari proteoglikan. Serabut kolagen tulang rawan dapat menjadi rentan terhadap degradasi sehingga dapat memperburuk degenerasi. Peradangan di sekitar kapsul sendi juga dapat terjadi melalui proses yang lebih ringan dibandingkan dengan peradangan yang terjadi pada rheumatoid arthritis. Tata laksanaan medis dan keperawatan. Medikamentosa. Sampai sekarang belum ada obat yang spesifik untuk osteoporosis. Oleh karena itu patogenesisnya yang belum jelas. Obat yang diberikan bertujuan untuk mengurangi rasa tujuh belas sakit, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi ketidakmampuan. Obat-obat anti-inflamasi non-steroid atau bisa disebut OAINS bekerja sebagai analgenetik dan sekaligus mengurangi sinovitis, meskipun tak dapat memperbaiki atau menghentikan proses patogenesis osteoartritis. Yang pertama, analgesik. Yang kedua dipakai adalah acetaminophen dosis 2,6 sampai 4,9 gram per hari atau Provoxien HCl. Asam salisylat juga cukup efektif, namun perhatikan efek samping pada saluran cerna dan ginjal. OAINS jika tidak berpengaruh atau tidak dapat peradangan. Injeksi kortison. Dokter akan menyuntikkan kortikosteroid pada engsel yang mampu mengurangi nyeri atau ngilu. Suplementasi visko. Injeksi turunan asam hyaluronik yang akan mengurangi nyeri pada pangkal ruang. Tindakan ini hanya dilakukan jika osteoartritis pada lutut. Yang kedua, perlindungan sendi. Osteoartritis mungkin timbul atau diperkuat karena mekanisme tubuh yang kurang baik. Perlu dihindari aktivitas yang berlebihan pada sendi yang sakit. Pemakaian alat bantu seperti tongkat, alat-alat listrik yang dapat memperingan pekerjaan sendi juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, diet. Diet untuk menurunkan berat badan pasien osteoartritis yang gemuk harus menjadi program utama pengobatan osteoartritis. Penurunan berat badan seringkali dapat mengurangi timbulnya keluhan dan peradangan. Keempat, dukungan psikososial. Dukungan psikososial diperlukan pasien osteoartritis oleh karena sifatnya yang menahun dan ketidakmampuannya yang ditimbulkan. Maksudnya di satu pihak pasien ingin menyembuhkan ketidakmampuannya, di pihak lain dia ingin orang lain ikut memikirkan penyakitnya. Kelima, persoalan seksual. Gangguan seksual dapat dijumpai pada pasien osteoartritis,
terutama pada tulang belakang, paha, dan lutut. Selanjutnya nomor 6, fisioterapi. Fisioterapi berperan penting pada pelaksanaan osteoartritis yang meliputi pemakaian panas dan dingin dan program latihan yang tepat. Yang ketujuh adalah operasi. Operasi perlu dipertimbangkan pada pasien osteoartritis dengan kerusakan sendi yang nyata dengan nyeri yang menetap dan kelemahan fungsi. Kedelapan adalah terapi konservatif, mencakup penggunaan kompres hangat, penurunan berat badan, upaya untuk mengistirahatkan sendi, serta menghindari penggunaan sendi yang berlebihan. Bagian C, asuhan keperawatan dengan penyakit osteoartritis. Pertama, pengkajian. Sumber data pengkajian yang dilakukan pada pasien dengan osteoartritis meliputi 1. Riwayat keperawatan, 2. Pemeriksaan fisik, 3. Riwayat psikososial. Setelah dilakukannya pengkajian, dilakukan selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Setelah dilakukan diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran umum pasien dapat meliputi meningkatkan mobilitas dan aktivitas fisik, dapat menggunakan coping yang positif, nyeri reda, cedera tidak terjadi, dan memahami osteoartritis dan program pengobatan. Setelah itu intervensi. Setelah intervensi adalah evaluasi. Dalam evaluasi adalah berisi seperti diharapkan ada perkembangan pada pasien tersebut, seperti peningkatan pada yang terjadi pada pasien tersebut dalam hal yang positif. Format pengumpulan data identitas klien. Nama pasien Nyonya P. Tempat atau tanggal lahir Nganjuk 5 Februari 1975. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Pendidikan SMK atau sederajat. Pekerjaan ibu rumah tangga. Status perkawinan sudah menikah. Suku atau bangsa Indonesia. Alamat Gondang Nganjuk. Diagnosa medis osteoartritis denudextra. Tanggal masuk rumah sakit tanggal 8 bulan 3 2001. Penanggung jawab atau keluarga. Nama Untung Yuseno, umur 73 tahun, pendidikan strata 1, pekerjaan guru, alamat Gondang Nganjuk. Hubungan dengan pasien ayah kandung, status perkawinan sudah menikah. Riwayat keperawatan atau riwayat kesehatan. Keluhan utama nyeri pada lutut sebelah kanan. Riwayat kesehatan tidak ada. Alasan masuk rumah sakit nyeri pada lutut. Riwayat kesehatan dahulu, tidak ada penyakit yang menular. Riwayat kesehatan keluarga, keluarga tidak mempunyai penyakit yang menular. Riwayat kesehatan lingkungan tidak ada. Riwayat keperawatan atau kesehatan. Keluhan utama, nyeri pada lutut sebelah kanan. Riwayat kesehatan tidak ada. Alasan masuk rumah sakit nyeri pada lutut. Riwayat kesehatan dahulu, tidak ada penyakit yang menular. Riwayat kesehatan keluarga, keluarga tidak mempunyai penyakit yang menular. Riwayat kesehatan lingkungan tidak ada. Pola fungsi kesehatan. 1. Aspek fisik sampai biologis. A. Nutrisi. Sebelum sakit, pasien menyatakan makan normal 3 kali 1 sehari, minum sehari 1 sampai 2 liter. Sebelum sakit, pasien menyatakan makan normal 3 kali 1 sehari, minum 1 liter. B. Pola eliminasi. Sebelum sakit,
pasien mengatakan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kesehatan pernafasan, bentuk dada normal, pergerakan dada simetris. Pasien mengatakan tidak ada keluhan. Keadaan kardiovaskular, selama sakit, pasien mengatakan untuk aktivitas berjalan atau gerak dibantu keluarga dalam memakai kursi roda. Keadaan pernafasan, bentuk dada normal, pergerakan dada simetris. Keadaan kardiovaskuler, letak jantung normal, skala ketergantungan tidak ada. Pemeriksaan fisik. A. Lakukan penekanan pada tulang punggung terdapat nyeri tekan atau nyeri pergerakan. Yang kedua, periksa mobilitas pasien. Yang ketiga, amati posisi pasien yang nampak membungkuk. Keempat, penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris atau lebih tepatnya lebih berat pada bagian sendi yang menanggung beban. Yang kelima, peningkatan densitas atau bisa disebut sklerosis, yaitu tulang subkondral. Yang keenam, kista tulang. Yang ketujuh, osteofit pada sendi. Yang kedelapan, perubahan struktur anatomi sendi. Foto rontgen menunjukkan penurunan progresif massa kartilago sendi sebagai penyempitan rongga sendi. Jadi itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dari Prodi S1 Keperawatan dengan matkul Keperawatan Dasar 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.